Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Ya, untuk pertemuan perdana ini ya dengan saya setelah UTS berarti ya, pasca UTS ya. Sebelumnya dengan Mas Agung ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan coba bahas terkait dengan yang namanya stack ya, stack atau tumpukan ya di mata kuliah struktur data ini. Oke, baik. Apa saja yang akan kita pelajari mungkin dari definisinya dulu, kemudian jenis-jenisnya seperti apa, dan yang paling penting adalah pemahaman kita terkait dengan stack ini gitu ya. Nah, stack ini gampangnya bisa dikatakan adalah tumpukan ya, translate-nya. Nah, ini merupakan struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO atau last in first out. Jadi yang paling terakhir masuk itu yang pertama kali keluar ya. Nah, penginputan dan penghapusan elemen itu hanya bisa melalui satu posisi, yaitu akhir yang ada di list top gitu ya. Oke, misalkan ini ya. Ini kalau kita belum tahu awal mulanya dari tumpukan ini kan awalnya pasti numpuknya yang merah dulu, biru, kuning, putih, orange. Nah, ketika kita mau ngambil, kita nggak bisa tuh ngambil yang merah dulu atau biru dulu, itu nggak bisa. Ya, normalnya ya, untuk prinsip stack ini ya. Nah, untuk mengambilnya atau yang perlu dikeluarkan pertama adalah yang orange dulu. Nah, ketika orange keluar, baru bisa dikeluarkan yang putih, kuning, biru, dan merah. Jadi, sistemnya hanya kita anggap ini ada kotak kayak gini, dia ditumpuknya itu hanya dari atas gitu ya. Lewatnya hanya dari atas, tidak boleh ada jalan lain gitu ya. Jadi kalau mau diambil ataupun dimasukkan hanya lewat atas ini aja. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk di stack sendiri itu nanti terdapat beberapa operasi ya. Operasi yang bisa kita lakukan dengan stack ini. Yang pertama adalah is empty, yaitu untuk mengecek apakah stack tadi atau tumpukannya tadi itu kosong atau tidak. Yang kedua yaitu is full, untuk memeriksa apakah stacknya ini penuh atau tidak. Dan yang ketiga menginputkan item pada posisi top ya, sesuai karena tadi kan ibaratnya kita sebutkan tadi kotak, jadi diinputkan ya harusnya ya dari atas sini. Itu pakainya push. Kalau pop itu untuk menghapus item pada posisi top. Nah, ini dari tadi disebut top. Nah, top itu apa nanti akan coba saya jelaskan ya. Dan yang terakhir adalah clear, untuk mengosongkan. Kalau pop itu hanya mengambil satu persatu, sedangkan clear itu langsung di clear semuanya, dihapus semuanya. Nah, pada array sendiri ini kita coba langsung dengan code ya. Pertama misalkan nih kita ambil contoh max stack itu 5 ya. Kita ambil contoh maksimal stacknya ada 5. Ini diingat baik-baik dulu ya. Maksimal stacknya ada 5. Oke. Nah, di sini kita buat sebuah tumpukan baru dengan integer variabel baru yaitu namanya top. Dan datanya karena tadi ini maksimal stacknya ada 5, otomatis datanya juga ada 5 ya. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui semuanya bersama, sistem indeksnya itu dimulai dari 0 ya. Ini tetap ada 5 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Oke. Nah, ini hasil dari si kode yang ada di sebelah kirinya ya. Dan kita beri nama variabelnya itu adalah tumpuk ya. Kita beri nama tumpuk. Nah, kita coba pahami dulu yang namanya top tadi. Maksimal stacknya kan tadi 5 ya, sorry ya. Maksimal
Staknya tadi sama dengan 5 ya. Ini diingat baik-baik. Nah, pada awalnya top itu kita inisiasi dengan min 1. Ya. Kenapa? Karena statusnya kosong ya. Kalau topnya sudah di 0 berarti sudah ada isinya itu nanti ya. Jadi kita inisiasi dulu bahwa topnya itu bernilai min 1. Ini menandakan bahwa stacknya itu masih kosong ya. Tumpukannya itu masih kosong kalau topnya itu adalah min 1. Itu dulu yang teman-teman ingat. Top ini adalah variabel penanda dalam stack yang menunjukkan elemen teratas dari stack ya. Top of stack akan selalu bergerak mencapai max of stack. Jadi ini top ini, variabel top akan terus bergerak baik itu naik ataupun turun. Kalau naik itu maksimal di maksimal stack tadi, yaitu di 5. Ya, 5 kolom ini ya. Nah, nanti maksimal stacknya berapa? Nanti coba kita jelaskan. Nah, jadi sehingga untuk inisiasi awal yaitu kita buat seperti void inisialisasi tumpuk.top sama dengan min 1. Nah, ini untuk yang inisialisasi pertama. Yaitu topnya adalah min 1 karena semuanya arraynya masih kosong gitu ya. Nah, kita berbicara fungsi yang kelima tadi saya sebutkan di awal. Fungsi pertama yaitu isEmpty. Kapan stacknya kosong? Ketika topnya tadi min 1. Ini tadi sudah dipahami ya. Oke, karena itu kodenya menjadi integer isEmpty. Jika topnya sama dengan min 1, maka kembalikan true ya. Kalau topnya itu lebih dari min 1 ya, itu kembalinya false atau 0. Ini adalah kode untuk mengecek apakah stack itu kosong atau tidak. Jadi kita cek sebenarnya adalah tumpuk top.tumpuknya ya. Ini nilai topnya aja yang kita cari. Nah, kemudian yang kedua adalah is full. Kapan stacknya penuh? Ketika topnya tadi itu bergerak naik sampai maksimal stack dikurangi dikurangi 1, sorry. Maksimal stacknya tadi itu kan ada 5 ya. Maksimalnya kan tadi ada 5 tuh. Karena indeksnya dimulai dari 0, maka maksimal stacknya itu di sini kan 4 ya. Makanya harus dikurangi 1. Oke. Dan kapan dinyatakan penuh tumpukan itu? Ketika topnya, ini tadi kan di sini. Naik terus sampai sama dengan maksimal stack dikurangi 1, yaitu 4 juga. Jadi ketika maksimal stack dikurangi 1, dimana di sini kasusnya adalah contohnya 4, dan topnya juga bernilai 4, nih ya, maka stack dinyatakan penuh. Dan jika penuh nanti kita tentukan apa yang harus dilakukan gitu ya. Dan untuk kodenya adalah integer is full if tumpuk.top sama dengan maksimal stack dikurangi 1. Ini alasannya paham ya teman-teman ya. Maksimalnya kan tadi 5. 5 dikurangi 1 itu yaitu 4. Nah, topnya kapan dinyatakan penuh? Stacknya kapan dinyatakan penuh? Ketika topnya sama dengan 4. Atau maksimal stack dikurangi 1 sesuai dengan nomor indeksnya ini ya. Nah, yang penting ini adalah push ya. Ini perlu saya jelaskan secara detail ya. Semoga bisa dipahami nanti ya. Fungsi push ini menambahkan satu increment nilai top setiap ada penambahan elemen stack selama stack belum penuh. Jadi push ya, untuk menginputkan sebuah variabel ke dalam array ini topnya nanti akan bertambah 1 setiap kali ada inputan ya. Oke, misalkan nanti kita mau nginputin nilai A. Nah, sebelum diinputkan nilai A-nya, pertama kita cek dulu topnya ya. Topnya kita tambah 1 dulu ya.
Jadi kita topnya kan sebelumnya min 1. Kalau min 1 ditambah 1 kan hasilnya 0. Nah, topnya sama dengan 0. Ini topnya sama dengan 0. Nah, jadi posisinya kan di kotak ini sekarang. Kalau tadi kan di bawahnya ya. Posisinya di kotak ini. Ini adalah tahap pertama. Nah, ketika sudah ditambahkan 1, maka kemudian isikan nilai baru. Nah, variabelnya apa yang ingin diinputkan? Misalkan A gitu ya. Seperti itu. Jadi, topnya dulu yang ditambahkan, baru diinputkan isi nilainya ya. Bukan ditambahkan dulu, baru dijumlahkan top. Ini kan awalnya statusnya adalah stacknya kosong ya. Masih di sini tadi topnya tuh. Karena ada perintah push A. Nah, jadi makanya dia topnya ditambahkan baru A-nya diinputkan. Nah, untuk kodenya seperti ini, void push karakter dengan tumpuk.top plus plus. Plus plus ini kan bisa ditambah 1 increment ya, terus tumpuk data tumpuk.top, D yang di variabelnya apa diinputkan gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi misalkan ada perintah push A tadi, topnya ditambahkan 1 ya. Tadi kan topnya min 1 naik jadi ke atas ini. Terus nilai topnya menjadi 0, baru inputkan nilainya ke stack A. Nah, kemudian misalkan ternyata ada perintah lagi, push B. Nah, sebelum kita inputkan nilai B-nya, topnya ditambahin dulu 1. Naik lagi kan. Nah, baru dia cari indeks yang nomor 1. Kemudian nilai B-nya dimasukkan. Begitu seterusnya sampai topnya sama dengan maksimal stack atau 4 ya. Ketika topnya sama dengan 4, nah itu sudah tidak bisa diinputkan lagi karena stacknya sudah sama dengan top atau topnya sama dengan maksimal of stack. Jadi harusnya nggak susah ya untuk memahami stack ini ya. Yang kemudian adalah selanjutnya adalah pop. Itu untuk mengambil atau menghapus nilai yang di paling atas ya, atau yang berada pada top. Tadi kan saya contohkan di sini, ini nilainya sudah diinputkan nilai A sama B ya. Topnya sekarang kan statusnya di sini ya, topnya sama dengan 1. Nah, ketika ada perintah misalkan pop 1 gitu ya, yang dihapus atau yang diambil adalah dari nilai top. Jadi tetap patokannya adalah top ini, variabel top ini. Variabel top ini penting banget ya teman-teman ya. Nah, kita lihat dulu. Variabel topnya sekarang berapa? 1. Oke. Tampilkan nilai yang diambil. Nah, ini dikeluarkan. Set B-nya dikeluarin. Di print ya misalkan. Di cout gitu ya. B. Nah, setelah ditampilkan, topnya ini dilakukan decrement. Kalau tadi kan increment. Nah, sekarang ini decrement dikurangi. Jadi turun ke sini. Topnya sekarang sama dengan 0. Ya, top sama dengan 0 sejajar dengan A ini ya. Dan nilai B tadi kan sudah dikeluarkan atau diambil. Makanya tadi untuk nilai indeks 1 jadinya kosong. Sama juga dengan 2, 3, dan 4. Seperti itu. Ini mudah ya, harusnya dipahami ya. Terus misalkan dapat lagi perintah untuk di pop lagi ternyata 1. Ya, kita lihat dulu nilai topnya berapa? 0. Oke, berarti kita indeks 0. Terus tampilkan nilai yang diambil. Yang dikeluarin sekarang nilai A dikeluarin. Otomatis karena A-nya dikeluarin, di sini jadi kosong ya. Dan T-nya ini topnya dikurangi 1. Jadinya T sama dengan 1. Seperti itu. Itu adalah alurnya jika kita pengen di push atau pengen pop seperti itu ya. Jadi
yang harus dipahami secara mendasar yaitu khususnya di bagian push dan pop ini ya teman-teman ya. Kalau yang is empty sama is full harusnya nggak ada masalah ya. Oke. Nah ini tadi simulasinya ya. Nah ini misalnya ada perintah pop B. Nah B nya dikeluarin dulu, set, baru topnya turun. Oke. Kalau tadi kan kalau mau kita push itu tadi kan topnya ditambah dulu, baru nilainya dimasukkan. Nah kalau pop itu nilainya diambil dulu, baru topnya yang dikurangi gitu ya. Nah dikeluarin lagi misal si A-nya. Nah seperti itu. Nah untuk menghapus seluruh data yang ada itu kita bisa pakai fungsi clear ya. Nah, dengan clear ini kita menghapus atau menghilangkan seluruh data yang ada di tumpukan sini. Seperti itu. Nah, sesederhana itu sebenarnya teman-teman. Yang agak rumit itu sebenarnya di bagian push tadi ini ya. Misalkan ya, kita ambil contoh baru ya. Kita ambil contoh sini. Oke. Ini coba saya hapus dulu aja kali ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk simulasi misalnya maksimal stack ada 5 ya. Oke. Maksimal stack ada 5. Kita buat dulu berarti nah ini yang kosong tadi. Oke. Maksimal stack ada 5, berarti 5 kotak dulu ya. 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4 ya. Pas. Nah, berarti maksimal stacknya adalah 5 ya. Oke. Sedangkan topnya awalnya adalah min 1. Ya, diingat baik-baik. Oke. Terus untuk simulasi push, misalnya kita ada perintahnya di sini ternyata push A. Nah, berarti top yang awalnya tadi min 1 itu naik ditambahkan 1 dulu ke sini. Topnya menjadi 0, sorry. Kemudian nilai A-nya itu dimasukkan, ya. A. Nah, seperti ini kalau push ya. Kemudian ada lagi push B. Nah, berarti kita lihat dulu nilai T-nya berapa? 0. Kita tambahkan 1. Jadi T sama dengan 1. Terus B-nya dimasukkan. Oke. Terus ada lagi nih, push C. Nah, kalau push C berarti kita cek lagi topnya berapa sekarang? 1 ya. 1 berarti ditambahkan 1 menjadi topnya adalah 2. Kemudian nilai C-nya kita masukkan. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk menghapus. Bagaimana untuk menghapus? Atau pop. Ya. Nah, ketika di pop, itu berarti yang keluar pertama, ini dulu. Kita kasih warna biru. Misalnya pop. Nah, pop itu berarti kita keluarkan dulu nilai C-nya dari T yang tertinggi. T-nya berapa? 2. Oke, berarti indeks nomor 2 itu adalah C. C-nya ini kita keluarkan dulu. Set. Oke. Baru kemudian nilai topnya ini kita kurangi 1. Menjadi dari 2 menjadi 1. Nah, ini adalah kondisi existing saat ini.
yaitu B sama dengan B dengan top bernilai 1. Nah, ketika di pop lagi, berarti B-nya dikeluarin dulu, ditampilkan, baru T-nya atau topnya tadi dikurangi 1 lagi, menjadi 0. Seperti itu. Jadi harapannya teman-teman paham ya, masalah sederhana untuk stack ini ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkuliahan hari ini. Untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa tanya-tanya ke saya langsung di grup ataupun melalui jalur pribadi. Terima kasih. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.